Kayu Tangan Heritage. Bagaimana media digital mengubah kawasan bersejarah menjadi destinasi wisata yang viral? Perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir melalui satu unggahan di media sosial. Kampung Heritage Kayu Tangan yang dahulu dikenal sebagai kawasan bersejarah yang tenang, kini dipadati hingga 3.500 wisatawan per hari. Sebanyak 254 UMKM tumbuh dan Kota Malang bahkan menargetkan 3,4 juta wisatawan pada tahun 2026. Angka-angka ini terlihat menjanjikan, bukan? Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ada realita lain yang perlu kita pahami. Apakah peningkatan kunjungan ini benar-benar membawa keadilan bagi seluruh warga? Lalu, bagaimana dengan para pekerja yang pendapatannya bergantung pada ramai atau sepinya wisatawan? Apakah nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam arus digital disruption yang semakin cepat? Fenomena ini bukan hanya tentang teknologi dan pariwisata. Ia adalah tentang manusia, keadilan, dan kesejahteraan. Tapi sebelum masuk ke sesi wawancara, kita perlu melihat data terlebih dahulu. Karena perubahan besar tidak hanya terasa, tetapi juga bisa dibuktikan melalui angka. Coba perhatikan grafik berikut. Data Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang mengakses internet meningkat dari 69,21% pada tahun 2023 menjadi 72,78% pada tahun 2024. Kenaikan ini terlihat kecil, sekitar 3,57%. Namun, dalam skala nasional, ini berarti jutaan orang baru terhubung dalam dunia digital. Sekarang kita bandingkan dengan grafik perkembangan jumlah pengunjung Kayu Tangan. Pada tahun 2018, jumlah pengunjung rata-rata sekitar 3.000 orang per bulan. Namun, pada tahun 2025, angkanya melonjak drastis hingga 5.000 orang per hari. Artinya apa? Ketika akses internet meningkat, promosi digital semakin luas, dan konten media sosial semakin viral. Jumlah wisatawan pun ikut melonjak. Ini menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan digital secara nasional dengan pertumbuhan wisata lokal di Kayu Tangan. Digital bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi mesin penggerak ekonomi. Namun pertanyaannya kembali lagi, apakah lonjakan ini benar-benar membawa kesejahteraan yang merata? Ataukah hanya menguntungkan sebagian pihak saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, sekarang kita akan langsung mendengar pandangan dari pihak pengelola dan warga Kayu Tangan. Halo semuanya, selamat sore bersama saya Katon Ahmad Baskara. Di video hari ini saya akan melihat sendiri bagaimana media sosial mengubah kampung heritage Kayu Tangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya, di sini saya bersama dengan salah satu pengurus kawasan Kayu Tangan. Atas nama Ibu siapa? Mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Kurniawati, di sini selaku Ketua Pokdarwis Kampung Heritage Kayu Tangan. Baik Ibu Mila, izinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertanyaan pertama, Kampung Heritage sudah ada sejak lama, tapi baru ramai dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ibu, apa perubahan paling mencolok dibandingkan kondisi beberapa tahun lalu? Ya, jadi Kampung Kayu Tangan ini berubah menjadi destinasi wisata itu sejak 2018. Memang sejak 2023 lah dirasa memang perkembangan itu cukup luar biasa. Jadi kondisi di awal setelah COVID ya, jadi memang kita bangkit kembali setelah COVID melanda. Kita juga mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara infrastruktur, kesiapan masyarakat untuk menerima menjadi tempat wisata. Itu coba kita perbarui gitu. Akhirnya memang di 2023 itu menjadi titik balik kita, bagaimana proses pengembangan ini menjadi luar biasa dampaknya sampai sekarang. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua, mengapa Kayu Tangan baru ramai setelah dikenal lewat media sosial, padahal kawasan ini sudah ada sejak lama Ibu? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, memang media sosial sangat membantu kita dalam segi mempromosikan. Pokdarwis tidak berjalan sendiri, tapi dibantu dengan beberapa, termasuk dari pemerintah kota, bagaimana
itu juga berusaha mengangkat potensi yang ada di Kampung Kayu Tangan. Jadi kalau ke Kampung Kayu Tangan itu bisa ngapain aja sih gitu ya. Jadi kita selain jalan-jalan, kita bisa menikmati kuliner, terus kita juga mencari spot-spot foto vintage gitu. Akhirnya memang dengan event-event yang kita kerjakan juga, promosi dengan media sosial ini dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi saya kira memang sedikit banyak orang pasti mengenal Kayu Tangan juga lewat medsos. Apalagi sekarang sudah zamannya kan Instagramable atau apalah platform semuanya kan tidak banyak gitu ya. Jadi dari media sosial ini sedikit demi sedikit orang banyak mengenal Kampung Kayu Tangan. Baik Bu, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiganya Ibu. Menurut Ibu, siapa saja yang merasakan dampak dari ramainya Kayu Tangan akibat promosi digital itu? Apakah warga asli, pelaku usaha, atau pihak lainnya? Ya, terbentuknya Kampung Kayu Tangan ini juga berdasarkan peran serta semua stakeholder ya saya bilang ya. Jadi masyarakat, warga Kayu Tangan itu sendiri, termasuk kami di kelembagaan Pogdarwis, termasuk peran kita dari kelurahan, kecamatan, atau pemerintah kota bahkan. Jadi kalau kita melihat dengan ramainya Kampung Kayu Tangan saat ini, otomatis semua sudah bisa menikmati ya. Jadi warga itu sendiri yang awalnya mungkin hanya rumah hunian biasa, dengan adanya pengunjung akhirnya menangkap peluang itu, akhirnya membuka rumahnya menjadi kafe, warung, itu kan tidak dampak gitu ya. Selain dari warga sendiri, otomatis dengan kami secara lingkungan itu juga lebih tertata. Jadi dampaknya ini bisa kita rasakan semuanya gitu ya, tidak hanya kami warga, tapi juga beberapa ya istilahnya yang di sekitaran Kayu Tangan juga terdampak. Terlebih mungkin koridor Kayu Tangan yang kafe-kafenya, mungkin dari support pemerintah melalui promosi dan segala macam. Jadi kalau kita merasakan ramainya Kayu Tangan ini, insya Allah bisa dinikmati karena memang Kayu Tangan tidak lagi menjadi milik atau ikonnya kami sebagai warga, tapi sudah menjadi ikonnya Kota Malang, provinsi bahkan Indonesia. Tadi ke pertanyaan berikutnya Bu, sejak tahun berapa Kayu Tangan mengalami perubahan signifikan dari kawasan biasa menjadi kawasan wisata heritage? Iya, seperti yang tersampaikan di awal tadi ya, jadi Kampung Kayu Tangan ini memang sudah ada sejak zaman dulu kala gitu ya, bahkan mulai era kolonial, sebelum kemerdekaan, terus era kemerdekaan. Jadi memang sebelum ada pariwisata, Kayu Tangan ini sudah menjadi jantungnya perekonomian Kota Malang gitu. Tapi bergeraknya kita untuk menjadikan tempat ini menjadi destinasi wisata atau salah satu pilihan menjadi kampung tematik dengan tema heritage itu kita mulai 2018. Tapi setelah itu memang sudah dikenal waktu itu, tapi karena 2020 COVID harus tutup, kita juga ikut mengikuti tutup, akhirnya kita membuka kembali itu memang di 2022, tapi ramainya ini kita merasakan itu ada perubahan yang sangat signifikan itu sejak 2023, yaitu saat kita sudah menjadi 75 peserta terbaik se-Indonesia di program ADWI, jadi Anugerah Desa Wisata. Waktu itu Pak Menteri langsung hadir ke sini, akhirnya disitulah mendongkrak yang awalnya kunjungan hanya di angka ratusan, terus ribuan. Setelah itu dampaknya luar biasa sampai sekarang. Ya Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Di area mana wisata heritage Kayu Tangan paling ramai setelah dipromosikan melalui media sosial? Ya, sebenarnya kalau dibilang ramai tentatif gitu ya. Kenapa? Karena memang kan pilihan pengunjung masing-masing gitu ya, selera lagi. Tapi kita benar-benar bagaimana kampung ini kita tata, kita kelola, jadi bisa jadi rumah-rumah hunian, termasuk fasilitas umum. Akhirnya dengan media sosial yang luar biasa sekarang ini, tambah lagi tidak hanya sekedar jalan-jalan di kampung tua, menikmati rumah-rumah tua. Ini Kayu Tangan bermunculan kuliner-kuliner gitu ya. Jadi kalau kita ditanya spot mana, saya kira sudah keseluruhan di Kampung Kayu Tangan lah ya. Jadi kalau ke Kayu Tangan menikmati jalan-jalan iya, cari foto vintage iya, ngopi di rumah tua seperti ini juga iya. Jadi spot manapun bisa dieksplor selagi memang mengikuti aturan yang ada di Kampung Kayu Tangan.
Baik, langsung saja ke pertanyaan terakhir nih Bu. Bagaimana pengelola dan warga menjaga keseimbangan antara pelestarian sejarah dan wisata digital Bu? Ya, tidak bisa kita pungkiri memang meskipun kita adalah suatu perkampungan, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi memang niat kita di awal adalah bagaimana warga, pemilik rumah sama-sama melestarikan bangunan yang kita punya. Jadi alatnya seperti apa? Alatnya sebenarnya yang lewat pariwisata tadi. Jadi tujuan akhir cita-cita kita bersama bagaimana kayu tangan kenal tidak hanya 3-4 tahun lagi, tapi kita kepingin sampai anak cucu kita juga merasakan vibe-nya yang sama, nuansanya, rumahnya dan segala macam. Jadi harapannya memang dengan adanya pariwisata ini tidak hanya warga tapi juga mengajak seluruh pengunjung sama-sama. Di sini ada budaya yang perlu kita lestarikan, termasuk arsitekturnya, bangunannya, sosial masyarakatnya. Ayo misalnya kalau berkunjung ke Kayu Tangan tidak hanya sekedar jalan-jalan, kita juga bisa istilahnya mengambil sisi edukasi yang ada di kampung Kayu Tangan. Baik Bu, terima kasih. Baik teman-teman, semoga dalam percakapan barusan kalian dan kita bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang wisata heritage, yaitu Kampung Heritage Kayu Tangan. Selamat sore, sekian terima kasih. Berdasarkan pertanyaan utama yang kami ajukan tentang bagaimana peran digital mengubah kampung heritage Kayu Tangan, dapat disimpulkan bahwa dugaan awal kami terbukti benar. Perubahan memang sudah dimulai sejak 2018 saat Kayu Tangan ditetapkan sebagai kampung tematik dengan tema heritage. Namun, titik balik paling terasa terjadi pada tahun 2023, yaitu setelah masa pemulihan pasca COVID dan setelah masuk dalam 75 peserta terbaik program ADWI. Dan sejak saat itu, jumlah kunjungan meningkat secara signifikan. Media sosial terbukti menjadi faktor utama dalam transformasi ini. Promosi digital, konten yang menarik, serta kemudahan akses informasi membuat Kayu Tangan semakin dikenal luas. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdampak pada warga di Kayu Tangan. Meski demikian, pengelola tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan wisata dan pelestarian sejarah. Artinya, digital disruption memang membawa perubahan besar, namun tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kemajuan tetap adil, berkelanjutan, dan tidak menghilangkan identitas kawasan. Filosofi Jawa Surodiro Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti mengajarkan bahwa kekuatan besar dapat dikalahkan oleh kebijaksanaan. Arus digitalisasi sebagai kekuatan besar perlu diimbangi dengan empati, musyawarah, dan kebijakan bijak agar tidak merusak keseimbangan sosial. Sebagai calon lulusan SMK, kita harus adaptif terhadap teknologi, menguasai keterampilan digital, dan berinovasi. Namun, tetap harus menjunjung nilai moral, menghargai sejarah, serta mendukung pemerataan manfaat ekonomi. Digitalisasi tidak bisa dihentikan, tetapi dapat diarahkan agar membawa kesejahteraan tanpa mengorbankan identitas dan harmoni sosial.